Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, kehamilan yang berisiko. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati Dr. Ade Irawan SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk. Selamat pagi Dr. Ade, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden. Selamat datang di Bincang Sehati, Dok. Ya. Dok, hari ini kita laki-laki tapi bahasnya tentang kehamilan, nggak apa-apa ya Dok ya? Nggak apa-apa. Setiap hari kan juga ketemunya. Setiap hari kasusnya itu Iya. aja ya Dok ya. Oke. Tapi kalau berbicara tentang kehamilan, sebelum kita ngomongin yang berisiko, sebenarnya proses kehamilan itu seperti apa sih Dok? Proses kehamilan itu sendiri kita sebut sebagai pada saat pertemuan sperma dengan sel telur terjadilah yang disebut sebagai pembuahan atau konsepsi. Oke. Nah dari situ setelah terjadi pembuahan, setelah terjadi konsepsi itulah akhirnya terjadi penempelan dari kantong kehamilan di dalam rahim seorang perempuan dan akhirnya berkembang seperti itu. Ya singkatnya mungkin di awal seperti itu. Oh, singkatnya jadi akhirnya jadi janin gitu ya Dok. Betul, Tapi jadi sebenarnya janin. proses waktu yang ideal untuk proses dari awal hamil, ketahuan hamil sampai kemudian akhirnya persalinan itu berapa lama sih Dok? Sebenarnya untuk kita anggap sebagai satu kehamilan yang dibilang cukup bulan itu kalau sudah mencapai di atas 37 minggu. 37 minggu. Jadi kalau kehamilan yang disebut dengan cukup bulan atau yang bahasa kedokteran dibilang hamil aterem itu dikatakan 37 sampai 42 minggu. Jadi di masa itulah seorang wanita harus persiapan untuk persalinan, proses persalinan. Kalaupun akhirnya nggak nyampe waktu yang ideal, berarti itu yang dikatakan prematur itu ya Dok ya? Ya betul, jadi kalau di bawah 37 minggu maka kita akan katakan bahwa ini adalah satu persalinan yang prematur. Dan itu berisiko ya Dok ya? Dan itu beresiko. Oke. Tapi kalau berbicara tentang wanita nih, apalagi kalau kita kan di kota besar di Jakarta gitu ya Dok ya, ini banyak yang kemudian mereka akhirnya mengejar karier gitu kan, bahkan even 40 plus baru mereka menikah, belum ngomongin hamilnya gitu. Nah kalau ngomongin tentang usia yang pas, ideal, yang bagus lah gitu untuk hamil, itu sebenarnya range usianya dari usia berapa ke usia berapa? Sebenarnya range usia yang dianggap, jadi sebenarnya kita pertama-tama saya harus katakan bahwa setiap kehamilan di umur berapapun sebenarnya semua kehamilan itu beresiko. Nah cuma dari beberapa rekomendasi dikatakan bahwa kehamilan yang resikonya cukup rendah atau cukup aman adalah di kehamilan usia 20 sampai 35 tahun. Itu yang relatif dikatakan resikonya rendah. Minim ya? Minim. Kalau misalnya sudah di atas 35 tahun, apalagi yang tadi Mas Raden bilang di atas 40 tahun, maka itu sudah kita kategorikan sebagai kehamilan resiko tinggi. Begitu. Oke. Berarti kalau usia 40 tahun plus dengan risiko yang kehamilan yang tinggi gitu ya, berarti sebenarnya faktor-faktor apa saja yang bisa mengaruhi kesehatan atau kondisi dari kehamilan selain mungkin usia itu sendiri? Sebenarnya kita mungkin bisa bagi ke beberapa faktor. Yang pertama faktor fisik. Faktor fisik itu ya tadi dari usia, kemudian status gizi pada saat sebelum hamil, apakah dia memiliki berat badan yang normal atau dia overweight atau obesity misalnya, itu faktor fisik. Kemudian faktor kedua adalah faktor psikologis. Faktor psikologis ini sendiri misalnya tadi yang mungkin sudah dibahas di segmen sebelumnya tentang kecemasan. Kemudian itu rasa cemas itu macam-macam ya. Rasa cemas itu misalnya contoh cemas terhadap perubahan penampilan yang mungkin terjadi pada saat kehamilan misalnya. Oh nanti perutnya jadi gendut atau kemudian kok kadang-kadang ada beberapa ibu hamil yang mungkin perutnya mengalami stretch mark. Itu jadinya ada satu ketidakpercayaan diri sendiri gitu, maksudnya jadi nggak pede lah istilahnya pada saat kehamilan. Kemudian faktor kesiapan mental itu juga penting ya, misalnya kayak yang tadi saya katakan bahwa pada saat ibu hamil ini hamil, dia cemas, takut nanti sakit pada saat bersalin, misalnya itu akhirnya muncullah kecemasan-kecemasan seperti itu. Itu yang sebenarnya mungkin perlu diperhatikan pada saat kehamilan. Yang ketiga itu faktor sosial ekonomi. Itu dia. Faktor sosial ekonomi dalam artian misalnya kesiapan apakah dari keluarga sudah menerima tentang kehamilannya, apakah direncanakan atau tidak. Kemudian dari faktor ekonomi, apakah sudah ada kesiapan untuk persalinan nanti biayanya bagaimana, seperti apa, mau di mana. Nah itu semua akhirnya menjadi faktor-faktor yang menentukan atau faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi
kehamilan itu sendiri. Nah, apakah faktor-faktor yang tadi dokter sebut ini bisa akhirnya memengaruhi tanda-tanda kehamilan seseorang? Apakah kemudian ketika faktor-faktor ini bermain di belakang seorang ibu hamil ini bisa memengaruhi kondisinya si ibu hamil juga, dok? Faktor-faktor itu bisa mempengaruhi kondisi ibu hamil. Jadi sebenarnya tanda-tanda kehamilan sendiri itu ada yang kita mungkin dibilang tanda pasti. Tanda pasti kehamilan itu awalnya pertama kali terlambat haid. Nah, biasanya itu. kan pada saat yang awal-awal orang mungkin datang ke dokter, dia bilang, kok saya belum haid, sudah 2 minggu atau 3 minggu belum haid, terlambat haid. Kemudian dia coba tes pack, oh hasilnya positif misalnya. Kemudian itu tanda-tanda yang bisa saja atau hampir terjadi pada setiap ibu hamil. Kemudian dilakukan USG oleh dokter, kemudian didapatkan adalah kantong kehamilan. Nah, kayak gitu. Tanda-tanda yang lain misalnya contoh mual muntah pada kehamilan. Mual muntah pada kehamilan, sering kencing, kemudian ada rasa penciumannya sensitif juga. Ya, betul, penciumannya sensitif. Itu juga perubahan-perubahan yang mungkin terjadi. Mual muntah pada kehamilan itu sangat-sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis yang tadi saya katakan. Jadi pada beberapa orang yang mengalami kecemasan atau mengalami depresi atau mengalami hal-hal yang berhubungan dengan psikologis, itu biasanya mual muntahnya akan lebih intens atau lebih hebat. Di awal-awal kehamilan. Di awal-awal kehamilan khususnya, karena sudah ada faktor hormon, kemudian ditambah lagi dengan faktor secara psikologis dia terjadi ketidakseimbangan, kecemasan dan segala macam. Itu menyebabkan intensitas dari mual muntahnya meningkat. Meningkat jadi ya. Oke dok, sebelum kita lanjut, kita ada DM Instagram dari pemirsa. Kita akan lihat dulu di layar dok, kita baca. Dari siapa ini? Sinta Khairunisa. Dok, kehamilan saya sudah menginjak 5 minggu. Saya diberi suplemen asam folat dan kalsium. Di rumah saya minum susu khusus ibu hamil. Lebih penting mana ya dok, susu atau suplemen gitu ya? Oh, lebih penting mana, susu atau suplemen? Ya, untuk lebih penting mana susu dengan suplemen, pada dasarnya ada kebutuhan-kebutuhan ibu hamil yang diperlukan. Beda-beda gitu ya? Beda-beda. Jadi ada beberapa rekomendasi-rekomendasi, misalnya asam folat, minimal misalnya 400 mikrogram per hari, kemudian kalsium sekitar 1,5 sampai 2 gram per harinya misalnya. Itu dari susu kita bisa dapatkan kalsium sebenarnya. Tapi suplemen hamil itu juga banyak mengandung vitamin-vitamin lain yang juga dibutuhkan oleh tubuh. Jadi kalau ditanya sebenarnya suplemen atau susu yang lebih berperan, kalau misalnya kita sudah mencukupi kebutuhan nutrisi kita dengan makanan-makanan sehari-hari yang kita makan, sebenarnya cukup suplementasi. Susu itu hanya sebagai tambahan. Kalau saya lebih ke, kalau ditanya mana yang lebih penting, suplementasi sebenarnya lebih penting dibandingkan dengan susu. Dan sebenarnya tidak harus susu hamil. Jadi susu apa saja yang penting mengandung kalsium yang dibutuhkan oleh ibu hamil itu baik. Selain susu dan suplemen, mungkin makan makanan yang sehat juga ya untuk mendukung ibu hamil juga harus dikonsumsi juga ini berarti ya? Iya, betul. Jadi misalnya makan makanan yang tinggi protein, kemudian seperti kacang-kacangan, kemudian intinya sih pada ibu hamil nutrisi itu harus seimbang. Ya, baik dari protein, karbohidrat, lemak, dan mikronutrien yang lain itu juga perlu dikonsumsi secara seimbang. Gitu. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Sinta Herunisa yang sudah bertanya di DM Instagram kami. Oke, kita lanjut lagi dok. Kalau untuk perempuan yang berisiko, yang tadi risiko-risiko yang sudah disebutkan, berarti apa yang harus diwaspadai ini dok untuk kemudian mereka masa kehamilannya tetap terjaga dengan baik? Yang perlu diwaspadai pada kehamilan. Pada kehamilan yang perlu diwaspadai, mungkin kita bisa lihat kalau misalnya ibu hamil, tanda-tanda bahaya pada kehamilan. Misalnya contoh ada pecah ketuban. Nah itu. Kemudian tekanan darah yang perlu dikontrol. Kemudian adanya infeksi saluran kencing misalnya. Bisa terjadi juga. Bisa terjadi juga pada ibu hamil, bisa rentan terjadi infeksi saluran kencing. Kalau mungkin untuk laki-laki infeksi saluran kencing kan mungkin karena sering nahan pipis atau kurang air. Kalau ini penyebabnya sama juga atau sama. Beda? Jadi memang kurang minum misalnya, terus udah gitu sering tahan kencing, itu bisa
menyebabkan peningkatan resiko terjadinya infeksi saluran kencing. Oke, berarti kalau ada faktor-faktor risiko yang mungkin saja terjadi pada ibu hamil ini, sebenarnya kalau lagi proses hamil, ini hamilnya masih bisa dikatakan aman nggak sih dok untuk kemudian dilanjutkan, atau apa yang langkah yang harus dilakukan ketika mengetahui ada faktor risiko di sana? Kalau ada faktor risiko seperti itu, tentunya kita harus konsultasikan dulu ya kondisi kehamilannya dengan dokter kandungan yang merawat biasanya. Kemudian di situ nanti akan dievaluasi mengenai tekanan darahnya seperti apa, apakah ada tanda-tanda preeklamsia atau disebut dengan keracunan kehamilan. Biasa mungkin kita sering dengarnya keracunan kehamilan, itu kita sebut dengan preeklamsia. Kemudian bagaimana dengan kadar gula darahnya. Nah itu nanti dokter akan melakukan pemeriksaan laboratorium maupun pemeriksaan fisik yang diperlukan pada saat kehamilan. Oke, berarti Tentunya, apakah ini berarti faktor-faktor risiko yang tersebut tadi ini bisa kita pukul rata semua tanda-tanda kehamilan di awal pada ibu hamil ini akan sama, atau justru malah berbeda-beda ya dok ya? sebenarnya tanda-tanda awal kehamilan itu pada ibu hamil yang tadi saya katakan, tanda pastinya kan ada beberapa yang pasti akan sama, di setiap ibu hamil. Tapi kalau masalah misalnya mual, ada yang mungkin ibu hamil yang mual tanpa disertai rasa muntah. Tapi kemudian ada juga orang yang mual tapi disertai dengan muntah-muntah yang cukup hebat setiap harinya misalnya. Atau kita suka sebut dengan morning sickness. Ya, itu kan mual muntah baik bisa disertai dengan muntah ataupun tidak disertai dengan muntah. Itu sebenarnya hampir sama pada ibu hamil. Ada yang tanda-tanda umum, ada yang tanda-tanda khusus karena mungkin tergantung pada kondisi kesehatan fisik dan psikis dari si ibu hamil itu ya. Betul. Dok ya. Oke dok, nanti kita akan lanjut lagi ngebahas tentang kehamilan berisiko, gimana kalau udah usia 40 plus dan apa yang harus dilakukan gitu ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas topik kita hari ini, kehamilan yang berisiko. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Masih bersama dengan Dr. Ade Irawan SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk. Dok, kita lanjut lagi. Tapi sebelum lanjut, ini ternyata ada pertanyaan di live Instagram kita. Ini yang menanyakan apakah di usia kehamilan berapa ini aman untuk melakukan perjalanan jauh, kira-kira 4-6 jam. Ada nggak sih dok yang kemudian kayak takaran waktu yang ideal atau yang aman untuk melakukan perjalanan jauh, dan durasinya seperti apa? Atau sebenarnya nggak ada aturan bakunya, tapi yang penting dilakukan hal-hal yang bisa dilakukan selama perjalanan jauh gitu? Ya, jadi untuk perjalanan sendiri itu tergantung kondisi dari masing-masing ibu hamil. Misalnya apakah terjadi perdarahan misalnya pada kehamilan tersebut atau tidak. Jadi sebenarnya tidak ada patokan khusus atau patokan tertentu untuk melakukan perjalanan baik darat maupun laut misalnya. Tapi kalau di udara mungkin masing-masing maskapai atau airlines itu punya kebijakan masing-masing untuk batas usia kehamilan berapa yang masih diperbolehkan untuk terbang. Untuk masalah durasi tadi dikatakan 4-6 jam. Pada dasarnya pada saat kita melakukan perjalanan itu kan berarti kita akan duduk dalam waktu yang cukup lama. Ya kalau misalnya aja 4-6 jam. Maka jangan 4-6 jam itu duduk terus-menerus. Iya, karena kalau dia duduk terus-menerus otomatis kalau kita posisi duduk kaki tekuk ya. Nah, kemudian pada ibu hamil lebih resiko terjadi sumbatan-sumbatan pembuluh darah di kaki sehingga menyebabkan rasa nyeri misalnya pada kakinya seperti itu. Jadi disarankan untuk pada saat melakukan perjalanan itu sendiri diselingilah dengan istirahat-istirahat. Misalnya pada perjalanan darat dia istirahat dulu di rest area misalnya pada saat mungkin isi bahan bakar. Kemudian dia jalan-jalan sedikit, keluar dari mobil, stretching ya seperti itu. Jadi supaya kondisi peredaran darah dari ibu hamil tersebut lancar. Oke, jadi nggak harus 4-6 jam duduk terus lipat, karena biasanya kan ibu hamil juga itu kakinya kalau saya lihat sering agak membesar, agak bengkak, gitu ya dok ya. Apalagi kalau 4-6 jam ini kan agak bahaya juga ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ed Budi Bali yang sudah
tanya di live Instagram kami. Oke, selanjutnya kita akan nanya nih dok, sebenarnya yang lebih berisiko ketika tadi dokter menyebut usia 35 plus apalagi 40 plus itu berisiko, sebenarnya mana yang berisiko atau yang lebih berisiko atau dua-duanya berisiko, si ibu atau si janin? Kalau untuk masalah resiko, itu dua-duanya sama-sama beresiko. Kita bahas dulu dari ibunya ya. Jadi kalau dari ibunya sendiri, kalau pada usia kehamilan resiko tinggi di atas 35 apalagi di atas 40, itu maka akan meningkatkan resiko terjadinya hipertensi dalam kehamilan. Kemudian yang kedua, lebih sering terjadi diabetes atau kencing manis pada kehamilan. Kemudian bisa terjadi placenta previa. Placenta previa atau plasentanya letaknya menutupi jalan lahir. Aduh. Nah, itu lebih sering kemungkinannya terjadi pada saat kehamilan. Kalau untuk bayi sendiri di atas usia 35 sampai 40 atau di atas 40 tahun itu pada bayinya resiko kecacatan bayi juga meningkat. Resiko kecacatan bayi akibat adanya kromosomal abnormality atau kelainan kromosom pada sel telur maupun sel sperma itu juga meningkat pada usia-usia yang lebih tua. Seperti itu. Oke. Berarti kalau untuk usia yang lebih dari 40 tahun itu dengan risiko yang sama-sama besar antara si ibu dengan si janin. Nah, apakah kemudian ibu yang hamil ini juga punya risiko terkena penyakit yang lain nggak sih dok? Kena penyakit yang lain yang seperti tadi saya katakan, hipertensi, diabetes, dan apakah ada penyakit-penyakit pada ibu hamil tersebut sebelum hamil misalnya, dia ternyata memang sudah punya hipertensi, dia sudah punya kencing manis sebelumnya, dia sudah punya misalnya penyakit pada kelenjar tiroid, misalnya hipertiroid dan penyakit-penyakit lain yang bisa mempengaruhi kondisi kehamilan maupun baik pada ibu maupun si pada janinnya. Oke, berarti apakah kemudian ibu-ibu atau wanita-wanita yang sudah punya penyakit penyerta sebelumnya itu juga berarti lebih risikonya lebih besar lagi ketika mereka hamil ya dok ya? Betul. Akan ada risiko yang lebih besar kalau sudah ada penyakit-penyakit penyerta sebelumnya. Oh oke. Tapi kalau mungkin penyakit-penyakit khusus tadi seperti hipertensi dan diabetes dan lain sebagainya ini memang sangat berpengaruh pada kesehatan si ibu hamil ini sendiri gitu ya. Berarti apakah memang kehamilannya bisa terus dilanjutkan atau seperti apa kalau akhirnya mereka sudah hamil di usia tersebut gitu? Kehamilannya tetap akan terus dilanjutkan, namun memang perlu kontrol atau check up rutin ke dokter, sehingga kalau misalnya ada tanda-tanda bahaya atau ada tanda-tanda bahwa ibu hamil ini harus lebih cepat mengakhiri kehamilannya, itu jadi sudah bisa terdeteksi lebih awal. Karena pada usia-usia kehamilan seperti usia pada saat ibu hamilnya itu di atas 35 atau 40 tahun, maka resiko misalnya berat badan lahir rendah juga kan tinggi. Nah itu dia. Resiko berat badan lahir rendah pada saat anaknya lahir, itu biasanya dokter akan melihat kondisinya. Jadi dipantau perkembangan berat janinnya setiap bulan misalnya. Nanti mungkin pada saat lebih tinggi usia kehamilannya lagi, itu tiap 2 minggu dilakukan pemantauan untuk kita bisa lihat perkembangannya sesuai atau tidak. Nah biasanya kalau yang usia 40 plus sebenarnya mungkin kasus yang kita dengar kan kasus bayi prematur gitu ya, lahir prematur. Apakah juga ada kemungkinan bisa terjadi kelahiran prematur pada ibu hamil di usia 40 plus? Usia prematur atau bayi prematur itu sendiri tidak memandang usia sebenarnya. Cuma memang pada usia 40 plus tentunya kejadian resiko bayi prematur juga meningkat. Oh meningkat, prematur meningkat, kehamilan lewat waktu juga meningkat. Misalnya yang tadi saya katakan bahwa kehamilan ateram atau cukup bulan kan di 37 sampai 42 minggu. Pada ibu hamil yang pada usia tua itu bisa meningkatkan resiko juga untuk dia lahirnya itu posterem. Posterem itu jadi lewat dari 42 minggu usia kehamilannya. Oh bisa lebih. Maka meningkatkan juga resiko untuk kita misalnya lakukan induksi persalinan atau kita rangsang. Kemudian meningkatkan resiko, kita mungkin meningkatkan resiko seksio sesarea atau operasi untuk melahirkan bayi. Karena
kondisi-kondisi tersebut. Oke, berarti memang bisa prematur atau bisa malah agak kelewatan Betul, gitu ya lewat dok ya? bulan. Oh, oke. Nah, ini satu hal juga yang sering kita lihat ketika ibu-ibu hamil ini tanda-tanda gejala kan orang ngidam gitu ya dok. Ya. Yang ngidamnya biasanya kan ya makanan gitu kan. Nah, apakah makanan yang dikonsumsi oleh si ibu hamil ini juga bisa berpengaruh ke kondisi kesehatan si janin juga? Dan seberapa besar pengaruhnya? Dan kalau pun harus mengkonsumsi makanan sehat seperti apa yang baik untuk si ibu dan juga si janin? Jadi kalau makanan itu kan sumber nutrisi ya. Mhm. Makanan balik lagi sumber nutrisi baik pada ibu maupun pada janin. Jadi sebenarnya apapun yang ibunya makan, maka itu akan berpengaruh juga atau ikut juga masuk ke dalam nutrisi-nutrisinya itu akan masuk lewat plasenta bayi dan dia akan masuk ke dalam janin. Kalau untuk jenis-jenis makanan sendiri yang perlu dikonsumsi, mungkin tadi saya sudah jelaskan tentang kalau misalnya ibu hamil perlu makan makanan yang seimbang, baik dari karbohidrat, protein, lemak, dan segala macam mikronutrien juga termasuk di dalamnya, itu sebaiknya dimakan secara seimbang. Tapi kalau misalnya ada beberapa pantangan, contoh alkohol, itu pada ibu hamil tidak boleh mengkonsumsi alkohol. Kemudian hati hewan, misalnya hati ayam, hati sapi, itu mengandung tinggi vitamin A atau retinol yang bisa meningkatkan kecacatan bayi. Ya. Kemudian kerang-kerangan, ikan-ikan besar seperti ikan tuna misalnya itu dibatasi konsumsinya karena tinggi merkuri. Tinggi merkuri. Jadi memang makan ikan bagus untuk protein, tapi dibatasi sampai 350 gram per hari. Oke, itu kalau dari sisi konsumsi makanan. Kalau dari aktivitas untuk menekan risiko kehamilan itu sendiri, ada nggak sih dok yang aktivitas khusus yang bisa dilakukan oleh ibu hamil di usia 40 plus selain makanan untuk menjaga kesehatan? Ada tidak aktivitas khusus? Menjaga kesehatan tentunya olahraga ringan. Olahraga ringan. Itu sangat penting pada ibu hamil. Sebenarnya di usia berapapun olahraga ringan penting dilakukan. Ya, untuk kesehatan. Khususnya apalagi kalau dia sudah usia di atas 40 tahun, maka biasanya kondisi fisik berbeda dengan orang yang masih umurnya 20 tahun. Jadi olahraga ringan justru membantu untuk memaintain fisik dari ibu hamil tersebut. Jadi kayak misalnya nggak cepet capek, kemudian pada saat persalinan kan kita butuh pernafasan, latihan pernafasan, yoga, jalan kaki. Istilahnya yang kita lakukan olahraga yang ringan saja untuk membantu meningkatkan vitalitas dari tubuh wanita hamil tersebut. Untuk senam kehamilan, untuk memperlancar proses persalinan nanti gitu. Betul. Ya dok ya. Nah kalau berbicara tentang persalinan itu sendiri, untuk mereka yang udah hamil di usia 40 plus, persalinan seperti apa yang lebih aman? Apakah normal atau sesar atau seperti apa sih dok? Ya, tentunya kalau untuk masalah metode persalinan, baik sesar maupun persalinan normal, itu dua-duanya punya indikasi masing-masing. Jadi ada indikasinya, apakah bisa normal atau harus dilakukan seksio. Jadi kembali lagi ke indikasi medis. Tidak bergantung dari usianya. Cuma perlu diperhatikan adalah yang tadi saya katakan bahwa peningkatan misalnya contoh plasenta previa tadi yang saya bilang. Kalau plasenta previa atau plasentanya menutupi jalan lahir, maka sudah tidak ada pilihan, maka harus dilakukan seksio atau operasi. Kalau misalnya orang dengan kehamilan lewat waktu, nah, maka akan meningkatkan resiko kita melakukan induksi atau dirangsang supaya lebih cepat kontraksinya terjadi. Dan kalau terjadi kegagalan, maka kembali lagi kita harus sesar. Jadi sebenarnya untuk masalah metode persalinan itu sendiri kembali lagi ke indikasi obstetri atau indikasi medis dilakukannya tindakan tersebut. Dan harus dicek juga bagaimana kondisi si ibu hamilnya juga gitu ya dok ya? Kondisi ibu hamilnya seperti apa. Oke, tapi sebenarnya untuk anak-anak atau bayi gitu yang baru lahir dari mereka yang di range usia 20 sampai sebelum 35, dan untuk mereka bayi-bayi yang lahir di usia ibu hamil 40 plus, itu sebenarnya setelah lahir si bayi ini ada perbedaan cara perawatan tidak? Apa yang usianya 40 plus bayinya harus mendapatkan perawatan ekstra gitu? Kalau untuk perawatan bayinya sendiri sebenarnya tidak ada yang ekstra. Selama misalnya kalau misalnya pada pasien yang 20 sampai 35 tahun dan yang di atas 35 tahun atau 40 tahun ini
tergantung dari kondisi pada saat kehamilannya si ibu. Berarti Jadi kalau harus track misalnya ibu record dulu. hamilnya yang di usia 20 sampai 35 tidak ada masalah, sama-sama tidak ada masalah misalnya. Yang di atas 35 atau 40 juga kondisinya tidak bermasalah, tidak ada hipertensi, tidak ada diabetes, tidak ada hal yang lain, sebenarnya pada bayinya perawatannya sama saja. Cuma kalau misalnya ada penyakit-penyakit seperti diabetes tadi, maka mungkin ada beberapa penanganan khusus yang dilakukan oleh dokter spesialis anaknya untuk terhadap bayinya itu sendiri. Oke, berarti harus di tracing dulu ya riwayat kesehatan dari si ibu hamil selama masa kehamilan itu sendiri, apakah baik atau tidak, sehat atau tidak. Kalau tidak ada riwayat penyakit ya aman-aman aja gitu. Tapi kalau ada penyakit berarti harus dicek lebih detail lagi gitu ya dok ya. Oke dok, nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih caranya tetap sehat selama hamil gitu ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas topik kita hari ini, kehamilan yang berisiko, masih bersama dengan Dr. Ade Irawan SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk. Dok, di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa tips yang bisa kita lakukan atau ibu hamil lakukan lah, bukan kita ya, ibu hamil lakukan supaya tetap sehat selama hamil gitu ya dok ya. Kita lihat yang pertama. Ya, makan makanan bergizi ini memang memegang peranan yang sangat penting juga ketika ibu hamil ini makan makanan bergizi untuk kesehatan si ibunya sendiri dan juga janin ya dok ya? Iya betul, jadi makanan bergizi memang sangat penting karena tadi yang saya sudah katakan bahwa ini sumber nutrisi baik bagi ibunya maupun bagi janin yang ada dalam kandungan. Oke, selama ini berarti ketika kita ingin anak kita lahir sehat, nanti gedenya pinter, juga salah satunya dipengaruhi ketika proses kehamilan mereka mengonsumsi makanan yang sehat gitu ya dok ya? Betul. Bisa dipengaruhi dari situ ya? Iya. Oke, kita lanjut. Minum air putih, nah ini hal yang simpel sebenarnya, juga tidak hanya untuk ibu hamil sebenarnya dok ya, untuk semua kesehatan juga baik. Nah apalagi kalau untuk ibu hamil juga ini ada pengaruhnya ternyata dok? Ada pengaruhnya, jadi minum air putih pada ibu hamil, kalau kita sering mendengar bahwa tubuh manusia kan mayoritas terdiri dari air. Ya, pada ibu hamil sendiri kebutuhan cairannya mencapai 2,5 sampai 3 liter dalam satu harinya, seharusnya konsumsinya. Kalau kita kan sering dengarnya 8 gelas satu hari. 8 gelas itu kan sama dengan sekitar 2 liter. Jadi kalau pada ibu hamil justru harus lebih. 2,5 sampai 3 liter. Jadi makanya sekitar rekomendasinya adalah sekitar 10 sampai 12 gelas dalam satu hari. Walaupun tidak diminum langsung, tapi dalam satu hari diharapkan tercukupi kurang lebih sekitar 2,5 sampai 3 liter. 2,5 sampai 3 liter. Nah biasanya kalau ibu hamil ini kan tadi sudah kita sebutkan juga ngidam. Ngidam itu bisa makanan atau minuman. Nah sebenarnya ada nggak minuman-minuman yang kayaknya jangan dulu deh, kayak minuman bersoda gitu ya. Mungkin mereka minumnya ngidamnya itu pengen minum minuman bersoda gitu, bahaya ya dok ya untuk ya minuman bersoda itu pada dasarnya tadi saya sudah sempat singgung tentang kafein. Kafein itu tidak cuma ada di kopi. Kopi, teh, coklat, kemudian soda, itu juga semuanya ada mengandung kafein. Batas konsumsi aman ibu hamil mengkonsumsi kafein setiap harinya adalah 200 mg. 200 mg. Makanya perlu diperhatikan, perlu dibatasi antara minuman berkarbonasi, kemudian teh, kopi, misalnya coklat, itu perlu dilihat sudah berapa banyak nih yang saya minum dalam satu hari. Sudah melebihi 200 mg atau belum? Karena yang relatif aman itu di bawah 200 mg satu hari. Kalau lebih dari itu risikonya apa itu? Resikonya macam-macam, ada yang misalnya kelahiran prematur, itu juga bisa salah satunya. Kemudian lebih banyak sih mungkin resikonya lebih ke bayinya, ke bayinya ya, dalam kandungan. Oke, jadi kalau untuk Anda nih pemirsa yang sekarang suka ngopi-ngopi gitu ya, nongkrong-nongkrong pas hamil, dikurangin dulu gitu ya karena konsumsi kafeinnya. Oke, lanjut dok. Vitamin dan suplemen, ini tadi sempat kita bahas juga ya, suplementasi itu juga penting gitu. Vitamin dan suplemen bisa mendukung untuk ibu-ibu hamil untuk lebih sehat gitu ya. Karena biasanya kan ibu hamil mungkin mereka sensitif, tidak suka makanan tertentu, ini bisa di backup dengan vitamin dan suplemen gitu ya dok? Ya, jadi ada beberapa mikronutrien yang sangat penting sebenarnya untuk mensupport kehamilan tersebut. Cuma tidak bisa kita dapatkan secara
cukup dari makanan apapun yang kita makan. Kadang-kadang tadi yang Mas Raden bilang bahwa ibu hamil suka pilih-pilih makanan. Nah, suka pilih-pilih Picky makanan, dia. jadi picky eater dia. Kalau dia jadi picky eater seperti itu, maka ada beberapa kandungan-kandungan vitamin atau kandungan-kandungan mineral yang memang dibutuhkan oleh ibu hamil itu tidak cukup. Sehingga perlu dicukupi dengan pemberian vitamin dan suplemen tambahan. Makanya dokter biasanya akan memberikan resep untuk vitamin tambahan. Nah, oke, untuk mereka para picky eaters ya. Oke. Selanjutnya, hindari stres. Nah, ini dia. Ternyata pengaruh kondisi psikologis juga bisa berpengaruh besar ke kondisi kesehatan kehamilan, Dok ya? Ya, kondisi stres memang mempengaruhi baik daripada ibunya sendiri. Kan dia kalau stres, banyak pikiran, cemas, akhirnya mual muntah lebih sering. Misalnya mual muntah pada kehamilan awal khususnya dia lebih sering. Oh, berarti orang mual-mual muntah-muntah ketika di awal itu sebenarnya bukan umum akan terjadi ke semua orang, tapi berpengaruh ke psikologisnya ya, Dok? Secara psikologis dia akan mempengaruhi intensitas atau intensitas dari mual muntahnya itu. Ya. Oke. Dan itu juga bisa berpengaruh pada kesehatan atau kondisi kehamilan jangka panjangnya gitu ya? Makanya ibu hamil harus hindari stres, lakukan kegiatan-kegiatan yang dia suka, hobinya apa misalnya, kemudian mendengarkan musik, itu penting untuk menjaga pikiran secara psikologis. Karena pikiran yang tenang, pikiran yang rileks ini bisa membantu kondisi kesehatan kehamilannya menjadi lebih Dan baik. juga gitu. faktor dukungan keluarga itu penting. Itu dia. Ya. Dari suami, dari keluarga, dari ayah ibunya, dari mertuanya, itu semua sangat penting untuk mendukung. Karena ini bukan anak istri, anak suami juga ya. Iya, betul. Bagian dari keluarga Anak juga. berdua. Anak berdua ya. Iya. Harus ditanggung bersama-sama gitu ya, Dok ya. Oke, yang terakhir, istirahat berkualitas. Nah, istirahat berkualitas ini apakah melulu dengan tidur atau seperti apa? Ya, istirahat berkualitas itu sendiri tentunya yang paling utama tidur ya. Tapi harus sebenarnya lebih diselingi kalau misalnya ada waktu, lebih bagus lagi kalau dia bisa melakukan istirahat pada saat siang hari. Nah, pada saat siang hari atau kita bilangnya suka tidur siang ya. Tidur siang itu bagus, apalagi pada saat awal-awal kehamilan. Itu membantu mengurangi keluhan-keluhan pada ibu hamil di kehamilan awal. Oke, tidur yang ideal untuk ibu hamil ada beda 6-8 jam atau? Tetap sama 8 jam. Satu hari. 6-8 jam ya, idealnya 8 jam gitu ya. Dan kalau bisa ya selain istirahat ya stres tadi supaya tidak terlalu stres gitu ya, supaya tetap tenang dan nanti sampai persalinan tetap lancar gitu ya, Dok ya. Baik, terima kasih Dokter Ade hari ini sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Ini sangat luar biasa apalagi untuk ibu-ibu yang sekarang lagi hamil di masa pandemi, stresnya mungkin meningkat gitu ya, Dok ya. Ada rasa takut, ada rasa takut dan tetap aman kok kalau mau periksa ke rumah sakit gitu ya, Dok ya. Baik, terima kasih Dokter Ade, sehat-sehat terus, salam untuk keluarga di rumah. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehati.tv. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.